Dengar kata perdagangan internasional, apa yang kebayang? Angka-angka pusing, perjanjian tebel-tebel, ya kan? Tapi gimana kalau saya bilang, kadang ceritanya itu lebih mirip film thriller. Penuh intrik, kejutan, dan taruhannya gede banget. Nah, kali ini kita bakal bongkar salah satu drama perdagangan yang paling menegangkan. Coba deh, bayangin posisi Anda. Udah negosiasi berbulan-bulan, alot banget. Akhirnya, deal. Kesepakatan yang bakal nyelamatin ekonomi negara Anda udah di tangan. Baru mau merayakan, tiba-tiba, jeng-jeng. Aturan mainnya berubah total. Dalam semalam. Semua yang udah susah payah disepakati, ambyar. Nah, dilema inilah yang jadi inti pembahasan kita hari ini. Lihat deh timeline ini, gila kan cepetnya? April 2025, tiba-tiba aja muncul tarif 32%, gede banget. Oke, ada revisi dikit. Terus Februari 2026, akhirnya ada perjanjian buat nyelesain masalah ini. Lega? Tunggu dulu. Cuma sehari setelah tanda tangan, Mahkamah Agung AS malah ngebatalin tarif itu. Dan belum selesai, beberapa hari kemudian muncul lagi tarif baru. Ini sih beneran kayak naik roller coaster kebijakan, dan Indonesia pas lagi di posisi paling terjepit. Oke, kita masuk bagian pertama, perang dagang berisiko tinggi. Jadi, gimana ceritanya Indonesia bisa sampai kejebak di posisi sulit kayak gini? Semuanya berawal dari sini. Tanggal 5 April 2025. Amerika Serikat ngeluarin kebijakan tarif resiprokal 32%. Istilah kerennya Liberation Day. Tapi, jangan salah, ini sama sekali bukan perayaan. Buat para eksporter Indonesia yang hidupnya bergantung sama pasar Amerika, ini bukan cuma sekedar angka. Ini tuh kayak gempa bumi ekonomi, benar-benar bisa melumpuhkan industri. Terus, kenapa harus Indonesia yang jadi sasaran? Jawabannya, ya ada di angka ini. Kita lihat deh, Indonesia itu surplus perdagangannya sama AS gede banget. Lebih dari 14 miliar dolar di tahun 2024. Paling banyak dari mana? Tekstil, elektronik, alas kaki. Nah, dari kacamata Washington waktu itu, ketidakseimbangan ini harus diberesin. Dan senjata mereka? Ya, tarif ini. Oke, lanjut ke bagian 2. Di tengah krisis tarif yang mencekik ini, muncullah sebuah solusi, atau setidaknya harapan. Namanya Perjanjian ART. Coba kita bedah isi Perjanjian RT ini. Di atas kertas, kayaknya adil-adil aja ya. Indonesia dapat penghapusan tarif buat 1.819 produk. Lumayan. Tapi coba kita lihat sisi satunya. Amerika dapat apa? Penghapusan tarif buat 99% produk mereka. Plus, ini yang penting, dapat konsesi non-tarif yang nilainya gede banget. Jadi ini bukan cuma nggak seimbang, ini jomplang banget. Sekarang, kita masuk ke bagian yang paling krusial, biaya tersembunyinya. Karena masalah terbesarnya bukan di angka tarif, tapi justru di detail-detail kecil yang ada di perjanjian. Nah, lihat daftar ini. Kelihatannya kayak poin-poin birokrasi biasa kan? Tapi jangan salah, ini inti masalahnya. Setiap poin ini artinya Indonesia menyerahkan sebagian kendalinya. Contohnya, melemahkan kebijakan TKDN, artinya aturan soal kewajiban pakai komponen lokal jadi longgar. Atau membatasi peran BUMN, artinya perusahaan negara jadi nggak bisa dapat prioritas. Ini udah bukan ngomongin dagang lagi, ini udah masuk ke ranah kedaulatan ekonomi. Mungkin ada yang bertanya, hambatan non-tarif itu apaan sih? Gampangnya gini deh, kalau tarif itu ibarat bayar tiket masuk di gerbang depan, jelas kelihatan. Nah, NTN ini kayak labirin super ribet setelah Anda masuk gerbang. Ada aturan standar produk yang ketat banget, ada izin yang susahnya minta ampun, ada kuota impor. Kadang, ngurusin labirin itu jauh lebih makan biaya dan waktu daripada sekedar bayar tiket masuknya. Jadi intinya apa? Intinya, perjanjian ini beresiko bikin Indonesia nggak punya kuasa lagi buat nentuin kebijakannya sendiri. Regulator-regulator di dalam negeri bisa kehilangan wewenangnya. Ini bukan lagi cuma soal jual-beli barang, tapi soal siapa sih yang sebenarnya pegang setir ekonomi negara ini? Dan masih ada lagi biaya tersembunyi lain yang nggak kalah gedenya, komitmen wajib beli. Jadi Indonesia bukan cuma harus buka pasar, tapi juga dipaksa beli produk energi dan pertanian Amerika dalam jumlah besar. Bayangin aja, Anda disuruh belanja di satu toko yang harganya mahal, padahal di sebelah ada toko yang lebih murah dan bagus. Ini yang disebut ekonom sebagai trade diversion, pengalihan perdagangan yang jelas-jelas nggak efisien. Nah, kewajiban beli ini jadi masalah serius, apalagi kalau kita lihat sektor bahan bakar. Lihat data ini, sebelum ada perjanjian ini aja, Indonesia udah defisit hampir 3 miliar dolar sama AS untuk urusan bahan bakar. Artinya, kita lebih banyak beli daripada jual. Perjanjian arti ini, ya ibaratnya nyiram bensin ke api yang udah nyala, defisitnya bakal makin bengkak. Oke, kita masuk ke plot twist-nya.
Di saat semua kelihatannya udah buntu, tiba-tiba ada bom meledak di Washington. Dan ini mengubah segalanya. Kapan bom ini meledak? Cuma sehari. Iya, Anda nggak salah dengar. Cuma 1 hari setelah perjanjian ART itu ditandatangani. Tintanya mungkin bahkan belum kering betul. Timingnya itu loh, luar biasa. Dan inilah kejutannya. Mahkamah Agung Amerika Serikat pada 20 Februari 2026 membatalkan tarif Liberation Day. Yep, tarif 32% yang jadi alasan utama Indonesia terpaksa menekan perjanjian yang jomplang itu hilang begitu saja, lenyap. Secara hukum, masalah yang tadinya mau diselesaikan pakai perjanjian ART ini udah nggak ada lagi. Wah, berarti masalahnya selesai dong, perjanjiannya batal. Nah, sayangnya nggak sesederhana itu. Disinilah letak jebakannya. Tarifnya memang udah batal, tapi perjanjian ART-nya sendiri bisa jadi masih mengikat secara hukum. Jadi, Indonesia tetap harus menuhin semua komitmen non-tarif yang berat itu untuk menyelesaikan masalah yang sebenarnya udah nggak ada. Kebayang nggak sih rumitnya? Ini membawa kita ke bagian terakhir, pilihan sulit Indonesia. Karena sekarang, Indonesia malah masuk ke labirin baru yang jauh lebih ruwet. Dan seakan-akan situasinya belum cukup pusing, beberapa hari kemudian ada pukulan telak lagi. Amerika ngumumin tarif baru, 10% universal untuk semua negara. Coba kita rangkum ya, Indonesia sekarang kena tarif baru 10%. Terus, mereka juga masih terikat sama perjanjian ART yang berat sebelah, yang tujuannya buat ngelindungin mereka dari tarif yang udah nggak ada. Ini benar-benar skenario paling apes. Terus, apa yang bisa Indonesia lakukan? Pilihannya nggak banyak dan jujur semuanya serba salah. Opsi 1, batalin aja perjanjiannya. Resikonya, ya bikin marah negara adidaya. Opsi 2, coba negosiasi ulang. Masalahnya, posisi tawar Indonesia sekarang lemah banget. Opsi 3, ya udah cari aja partner dagang lain. Itu solusi bagus, tapi buat jangka panjang. Nggak menyelesaikan masalah yang ada di depan mata. Susah kan? Nggak ada pilihan yang enak. Pada akhirnya, cerita ini bukan cuma soal Indonesia dan Amerika Serikat. Ini adalah cerminan dunia perdagangan global zaman sekarang. Mirip main catur, tapi papannya 3 dimensi dan aturannya bisa berubah kapan aja, cuma gara-gara satu putusan pengadilan atau perubahan politik di belahan dunia lain. Ini ninggalin kita sama satu pertanyaan besar. Di permainan yang aturannya terus berubah ini, gimana caranya sebuah negara bisa nyusun strategi buat menang? Kalau Anda yang jadi pengambil keputusan, langkah apa yang bakal Anda ambil?